saya akan tanya ke narasumber dulu nih Kak Rizka. Kita akan wawancara. Ya. Narasumbernya yang mana Kak Yud? Narasumbernya yang mana? Kak Anis, kami undang masuk di room City Class. Semuanya. Apa kabar? Iya, baik-baik Kak Anis. Baik. Kak Anis dari dunia kan? Dunia. Oh, iya. Ya. Karena ya dari GKJW Rungkut ya Kak Anis ya? GKJW Rungkut sama dengan dokter yang kemarin. Oh ya Dokter Niko yang mengingatkan kita bahwa kita harus jaga kesehatan agar kita bisa. Nah, Mbak Anis ini mulai kenal musik itu dari umur berapa sih? Nganu konsen atau les lah atau otodidak? Kalau belajarnya memang mulai 5 tahun ya dulu ya. 5 tahun itu masih baby kelas ya. Betul. 5 tahun itu ya musik, terus nyanyi itu. Nyanyi juga. Yang ngajari juga Suwargi Bu Penny waktu itu kan. Semua rata-rata kalau dari GKJW beliau yang memberikan pada kami semua ilmunya gitu. Ya jadi kalau Mbak Anis ini kalau suka musik itu bukan suka yang jenis tertentu kayaknya. Semua dipelajari, enggak juga ya? Tahu apa. Karena saya dulu pernah tersesat di musik underground Mbak Anis. Oh iya. Ya itulah. Nanti akan ada itu. Ada. Kita akan Iya itu. Mungkin Mbak Anis nanti akan memberikan videonya itu yang itu. Wah, ya. Nah itu senengannya Kak Iyut itu dulu Kak. Jadi sampai kepalanya sampai rambutnya itu digondrong-gondrongin gitu dulu. Terus kemudian nutupi mata-matanya sampai nggak kelihatan matanya. Iya. Sampai ada yang ekstrim itu konser sama makan kelinci di atas panggung itu waktu itu di salah satu kampus di sini kan zamannya dulu kan banyak konser nih Mbak Anis. Yang sekarang nih anak-anak nggak perlu konser kayak gitu sudah menikmati di YouTube. Waduh. Iya, Pedipop itu loh. Apa kok Pedipop apa itu ya? Pedipop itu kayaknya es krim kayaknya Kak. Oh iya bukan ya. Zaman kita dulu Pedipop. Oke, langsung aja Kak Rizka nanti sebelum materinya kami persilakan untuk aturan mainnya di CV Class. Bagaimana ya? Oke, silakan Kak Rizka. Ya, baik. Terima kasih Kak Yud, luar biasa. Oke, aturannya adalah kalau yang bisa dengan jaringan bagus, boleh nyalakan videonya ya. Kemudian kalau misalkan mau bertanya, bisa langsung bertanya lewat kolom chat. Ya, bisa langsung bertanya lewat kolom chat, nanti Kak Rizka akan bacakan. Atau, saya pengen nanyanya langsung, boleh saja. Ya, ini kayaknya kok ada yang, ada yang mau nanya langsung, oke, boleh saja langsung di-unmute. Kak, saya tanya, gitu ya. Jadi langsung nanti Kak Anis akan segera menjawabnya. Jangan sampai pertanyaan itu jadi pertanyaan yang tersimpan, ya. Terus kemudian, ya tadi maunya tanya tapi aku malu. Nggak usah malu, nggak usah takut salah. Betul kata Afril. Afril ini dari Bogor. Mengikuti lagi nih kali ini. Karena kemarin nggak ikut kayaknya. Iya, hai Afril. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kalau sudah selesai baru di-unmute lagi. Begitu sepertinya ya Kak Anis ya, kalau begitu tanya langsung. Kan ini nggak usah malu kan pakai baju lah. Ini, ayo nanti habis ini chatnya nggak usah chattingan di sini, jangan dibuat chattingan di sini ya. Ayo. Betul, langsung boleh bertanya. Oke, kita akan memulainya malam hari ini. Untuk pembicara kita. Tangan buat Kak Anis. Silahkan Kak Anis. Terima kasih semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seneng loh. Baik. Yeay. Luar biasa.
bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai belahan Indonesia. Wah, keren bisa ngomong kayak gitu ya. Padahal kita pandemi, tapi masih bisa ketemuan ya, jauh-jauh, luar biasa. Nah, langsung aja ya, teman-teman, kita mau ngobrol tentang musik kali ini. Kalau pada umumnya ya, seperti yang kita tahu dan teman-teman rasain, bahwa setiap hari kita menemukan itu. Ya. Siapa yang setiap hari pasti menyanyi? Boleh kasih jempol atau reaction-nya. Ayo, siapa yang setiap hari pasti menyanyi? Kak Rizka menyanyi. Oh, itu banyak juga itu. Waduh. Banyak semua kasih jempol. Pasti menyanyi kalau setiap hari ya. Jadi tidak terasa itu kita tuh hampir setiap waktu kita bergumul, kita bergelut dengan yang namanya musik gitu. Nah, sekarang kita mau melihat sedikit lebih dalam supaya kita tahu ternyata banyak hal yang kita bisa lebih paham gitu ya. Ayo. Bentar ya. Saya mau share screen dulu. Bisa kelihatan ya? Oke. Bisa kelihatan kah? Sudah, Kak. Oke. Bentar. Belum apa-apa kok sudah masuk sini. Ulang, bijim. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang musik. Santai aja, sambil ngobrol, sambil diskusi. Kalau mau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di chat. Nanti dibantu Kak Ariska dan Kak Yudi untuk menyampaikan ke Kak Anis, karena Kak Anis nggak bisa lihat kolom chat ini di sini. Baik. Musik. Dalam musik, kita punya beberapa elemen. Ada 3 paling nggak yang tercatat. Nah, seperti yang ini, gambar yang di situ, terlihat, yang teman-teman lihat itu, alat musik yang apa? Mengandung apa itu? Ada yang bisa jawab? Alat musik yang punya apa itu? Itu alat musik yang ada nadanya apa enggak ya, teman-teman? Enggak. Good. Enggak. Yang pertama, elemen yang pertama adalah irama, ketukan atau beat. Nah, itu yang kayak drum itu dek, dek, dek gitu aja. Jadi tidak ada bunyi nadanya. Yang kedua, elemen yang kedua baru ini. Nada atau melodi. Nah, ini yang membentuk alunannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah, ada lirik atau syair ya. Ini kata-katanya ya, kata-kata lagunya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua musik memiliki 3 hal ini utuh? Kira-kira ada nggak musik yang nggak pakai syair? Ada toh ya? Apa namanya? Teman-teman tahu nggak namanya? Musik tok nggak pakai lagu. Apa? Instrumen, betul sekali. Jadi musik saja gitu ya, mengalun tanpa kata-kata. Nah, pertanyaan berikut lagi, ada nggak musik yang terbentuk tanpa irama? Ayo. Nggak ada loh teman-teman. Ini juga baru coba teman-teman cek ya. Irama ini ternyata adalah unsur paling dasar kalau kita mau musik. Kalau irama saja, dek kayak orang main drum saja, itu sudah bisa jadi musik. Tetapi kalau nada nggak pakai irama, kita bingung ini musiknya apa ini. Contohnya gini, ada lagu kayak gini, na 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 na. Kebayang nggak itu lagunya apa? Tahu nggak teman-teman? Tapi kalau kita menggunakan irama, na 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 na, lagu apa? Hari ini harinya Tuhan. Alright, Kak Yudi pinter. Lalu Coba dia gak berlaku, tidak untuk kalangan sendiri. Nah, terus
Nah, setelah ada irama, ada nada, ada irama, ada nada, kemudian baru ada liriknya. Hari ini. Nah, lirik ini memberikan makna juga ke dalam sebuah musik lebih utuh. Waktu tadi awalnya tidak ada kata-kata, tidak ada liriknya, nana, orang langsung mikir, wah lagunya lagu gembira ini ya. Cuman apa ya ketika ada liriknya, harinya Tuhan, nah langsung ketangkep itu pesannya. Oh, lagu kegembiraan, sukacita karena hari ini harinya Tuhan. Nah, itu tentang hal-hal dasar ya. Nah, teman-teman, nah ini tadi yang kita bahas ya. Kemudian slide berikutnya. Ya, ada quote bilang, music is life. Ya, that's why our hearts have beats. Jadi musik teman-teman, musik ini secara alamiah itu sudah ada dalam diri kita. Bahkan sejak kita masih bayi. Kok bisa Kak? Ya bisa. Ya ini ada quotes yang mengatakan begini, penjelasannya begini. Musik adalah kehidupan. Ya, ada yang sampai bilang kayak gitu ya. Itulah mengapa ada irama jantung. Siapa yang punya jantung? Saya. Punya semua ya. Jantungnya berdetak kan ya. Dek, dek, dek. Nah, irama jantung itu sesuatu yang super penting dalam kehidupan kita. Ya. Itu kalau di tes laboratorium, kalau irama jantungnya stabil, loh bagus, sehat. Tapi kalau irama jantungnya duk, 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 wes bermasalah itu. Kita nanti diperiksa lagi itu, ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi irama seperti yang kita tadi dibahas di depan adalah sesuatu hal yang penting. Sama ini ternyata di tubuh kita tuh Tuhan memberikan irama jantung juga. Jadi ya wajar kalau musik sangat dekat dalam kehidupan kita secara alami, secara natur ya. Nah, teman-teman, nah ini bawah ini adalah gambar spektrum musik kalau teman-teman tahu ya. Ya itu kayak gitu gambarnya. Spektrum jantung hampir sama. Yang spektrum musik itu ini loh. Nah, ini hampir sama kan? Seperti itu. Kalau yang tadi adalah spektrum jantung. Nah, itu kalau detak jantungnya udah tinggal lurus tit, itu apa tandanya? Mati. Ya, udah nggak ada iramanya ya loh. Jadi mungkin ya oke. Ya. Ya, baiklah. Kita lanjutkan ya. Teman-teman, musik yang teman-teman jumpai setiap hari itu punya kaitan erat dengan budaya. Lalu dia berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Satu, ada beberapa hal sebetulnya. Cuman Mbak Anis mencatat beberapa saja ya. Yang pertama, simbol kenegaraan. Tanda khusus yang bersifat resmi. Ini contohnya seperti teman-teman kalau zaman dulu mau perang ya, itu mesti nunggu genderang. Baru berangkat perang. Tapi kalau genderangnya belum ditabuh, ya belum suruh perang berarti gitu. Lalu ada yang kalau udah mau berangkat, tiup sangkakala atau tiup trompet berperang gitu. Wah, berangkat. Ya itu zaman di Alkitab juga gitu itu Kak. Betul, itu begitu memang keadaannya. Jadi sangkakala. Betul, musik ini penting banget Kak Yudi, Kak Rizka dan teman-teman. Ini juga ada ya, ini tanda khusus yang bersifat resmi itu ya. Jadi kalau negara bilang pemimpin panglima bilang perang, berangkat, perang. Terus di dalam upacara, teman-teman. Dalam upacara itu ya ada musiknya loh. Tahu nggak teman-teman? Ini loh. Nah, ini namanya korsik. Ada yang tahu nggak? Korsik itu kepanjangan dari korps musik. Baru tahu Kak. Baru tahu kan? Iya. Korsik. Jadi kayak lagu
kebangsaan gitu ya, kebangsaan Indonesia Raya itu tidak boleh dimainkan dengan sembarang alat musik sebetulnya. Yang paling ideal ya begini. Jadi semua upacara kenegaraan ya pakai korsik gitu. Nah, mereka-mereka ini juga digaji secara profesional loh, gitu. Jadi bukan volunteer, tapi mereka ini profesi juga. Nanti kita bicara banyak tentang profesi di bagian belakang. Nah, kemudian ini kedua adalah identitas lokal. Identitas lokal ini lagu daerah, alat musik daerah, ya kan? Nah, ini nanti salah satu kuis buat teman-teman supaya dapat hadiah sih. Tapi nanti buat PR kita bisa jawab di grup, oke? Biar grupnya heboh. Oke. Yang ketiga adalah alat komunikasi. Musik ini alat komunikasi. Contohnya begini, terutama kalau di desa ya teman-teman, di desa, di kampung gitu ya, masih ada beberapa tempat yang seperti enggak tahu, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah yang pelosok gitu mungkin masih menggunakan ini. Jadi contohnya adalah apa? Ayo, ada yang tahu? Duk, 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 duk. Apa itu? Beduk juga bisa. Jadi duduk, oh ini waktunya buko gitu ya. Jadi oh sama-sama satu desa berbuka puasa. Kalau di sini kan gampang ya, kamu nonton TV, nonton radio aja, nonton WhatsApp aja udah teman-temanmu bilang, buko rek gitu, teman-teman kita yang muslim beragama lain ya. Tapi kalau di pelosok mungkin dengan alat seperti itu baru bisa mereka merekam gitu. Oh ini waktunya gitu. Lalu habis itu ada yang keren ini sebetulnya teman-teman. Spesifik ini kayaknya Indonesia aja yang punya. Kentongan titir. Kentongan titir ini jadi kalau di desa itu setiap rumah ada kentongannya. Jadi kalau ini tuh ada tulisannya ya, contoh-contohnya. Kalau ditabuh 1 kali artinya apa? Ditabuh 2 kali artinya apa gitu ya. Kalau bencana alam mesti ditabuh berapa kali. Jadi semua kalau sudah satu seperti itu, yang lain juga menyuarakan seperti itu. Jadi semua orang di desa itu sempat menyelamatkan diri, seru gitu. Jadi ya bukan seru pada saat bencananya, tetapi ketika kita melihat bahwa itu keren banget ya. Musik sesederhana itu bisa menjadi alat komunikasi gitu ya. Di sana ya mungkin jarang telepon ya belum tentu ada jaringan juga mungkin juga enggak terlalu ada wifi kak. Enggak ada wifi, betul, itu sedih banget itu, kasihan loh teman-teman kita itu yang di sana. Oke, itu sekilas tentang alat komunikasi tradisional menggunakan alat musik. Oke. Nah teman-teman, secara alamiah organ tubuh kita itu kan tadi sudah dikatakan mengandung unsur musik, tapi ada juga yang secara spesifik menjadi sumber munculnya suara. Apa itu? Mulut. Apa? Mulut. Mulut. Betul. Mulut, rongga mulut, bibir, gigi, kerongkongan, dada, perut, otot diafragma, semuanya itu adalah sumber bunyi kita, sumber atau otot-otot yang berperan ketika kita mengeluarkan suara. Nah, kalau ngomong sih memang kita cenderung pakai ya pita suara, tenggorokan. Tapi ketika kita menyanyi, pasti teman-teman yang ikut paduan suara pasti lebih banyak lagi melatih organ-organ ini yang tadi Mbak Anis sebutkan gitu ya. Semakin kita sering melatih, semakin juga otot kita ini menjadi terbiasa mengeluarkan bunyi-bunyian musik yang merdu. Ini gratis ini dari Tuhan. Alat musiknya nggak pakai beli gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nyanyi, memuji Tuhan, ya harus sungguh-sungguh. Kita sudah dikasih Tuhan semuanya di dalam tubuh kita. Nah, Kak, kalau Kak suaraku nggak merdu ya gimana ya, nggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak ketika kita memuji Tuhan, kita harus tahu kita menyanyikannya dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Nah, musik begitu banyak di sekitar kita, teman-teman.
ya kan? Unsur musik itu ada di semua media pokoknya, ya kan? Media baik media konvensional ini apa? Konvensional ini media jadul, zaman dulu kayak televisi itu kan media termasuk zaman dulu ya. Kalau sekarang yang update itu apa? YouTube, platform YouTube, apalagi Spotify gitu ya. Oh keren-keren lah. Instagram. Oh Instagram, Twitter, betul sekali. Facebook. Yes, betul. Wah, kamu kok sudah Facebookan? Kamu umur berapa? Manusia membutuhkan musik. Lanjut ya. Gunanya ini, satu, untuk mengungkapkan perasaan. Udah biasa ya, kalau kita mengungkapkan perasaan, paling sering apa ini? Apa yuk? Ada yang punya contoh nggak? Itu Kak, kalau zaman saya dulu itu ada yang gini, hancur hatiku mengenang di kau. Itu aduh rasanya itu hancur perasaanku itu terus diungkapkan dengan lagu Kak. Iya, zaman sekarang istilahnya ambiar ya. Ambiar. Waduh, Kariska Kak Yudi langsung tahun kapan gitu. Throwback. Itu Dion Martin tuh ada angkat tangan tuh, apa itu? Apa? Coba mau ngomong apa? Mana Dion? Silakan Dion. Yuk. Oh enggak, ternyata Kak senggol paling. Oke. Lanjutkan ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin ini. Kalau sedih gitu ya lagunya. Ku menangis. Hancur hati ini. Waduh, sopo itu. Paling yang meringis ya ayah kayak gitu. Ya oke. Lanjut. Untuk mengungkapkan perasaan. Untuk menunjukkan eksistensi. Oke, saya bisa musik ini, saya mau menunjukkan pada orang lain, pada orang tua bahwa saya bisa, gitu ya. Eksistensi itu keberadaan dirimu, gitu ya. Terus untuk menghibur, untuk menyemangati, gitu ya. Musik ini sungguh berperan dalam hal itu, teman-teman. Jadi nanti kita semakin ke belakang kita akan melihat bahwa musik ini punya pengaruh yang besar di dalam bagi orang yang mendengarkan. Nanti pelan-pelan kita akan berjalan ke sana. Nah, karena kebutuhan akan musik itu begitu luar biasa, maka muncullah banyak sekali, bisa dibilang, Kak Anis bilang, ratusan profesi yang berkaitan dengan musik. Ada yang bisa membantu memberikan contoh. Boleh tulis di kolom chat. Aku juga kepingin lihat. Apa profesi yang berkaitan dengan musik? Yang teman-teman tahu. Ayo, boleh ketik di chat. Sebanyak-banyaknya. Jangan yang biasa. Kalau cuma penyanyi, pemain piano profesional, iya itu betul. Tetapi ada yang lain, teman-teman. Sound engineer. Itu berhubungan dengan musik. Ya kan? Apalagi? Komposer ini ada bilang komposer. Komposer betul, penulis lagu, penulis lirik, band. Musisi band, oke, betul sekali. Produser, wah betul, Clarista. Apalagi? Dancer. Yes, betul. Teater, ya, opera, singer, music director, ya toh. Aktris. India tuh Kak, banyak itu Kak, film India. Aktor, aktris, iya betul. Tokoh, pemeran tokoh begitu ya. Terus art itu ya seni lukis itu kalau digabungkan dengan musik juga bagus sekali. Dirijen, oh ya betul. Dirijenser, apa namanya ya dirijen? Apa itu Kak? Ya dirijen itu kan. Dirijen itu ngene loh Kak. Kok jadi dirijenser itu gimana kok ada? Ya itu ada profesi dirijen yang profesional Kak. Itu dibayar untuk dirijen aja ada nggak?
Ada. Oh ada. Iya. Mendatangkan khusus dirijen gitu, Mbak, dia profesional di situ. Betul. Jadi dia diminta untuk kamu mengkondak sebuah orkestra. Otomatis kalau dia seorang profesional, dia akan diketemukan dengan orkestranya beberapa kali supaya maksudnya supaya nyambung gitu. Maunya dirijen, maunya konduktornya begini, bagian musiknya begini, kamu harus nurut aku, kamu harus terbiasa ngelirik tanganku seperti apa gitu. Ada, ya memang segala rasanya banyak sekali yang ya pemilik panggung betul. Jadi yang memiliki venue, yang memiliki ruang untuk konser-konser itu. Nah ini Kak Anis ini juga Ya, pekerjaannya. kalau aku ruang ininya, kalau aku produsennya, produksinya begitu. Nah, kami begitu. Nah, banyak sekali ya teman-teman, karena memang ini sangat dibutuhkan. Saya kembali ke layar. Share screen. Nah, kita tadi sampai mana? Baiklah. Ini ya kan. Oke. Sudah melakukan ini dan teman-teman hebat, sudah banyak menemukan ya kan profesi-profesi yang keren banget ya. Nah, ini sekarang kita masuk pada area ini. Musik memberikan sebuah warna. Kalau teman-teman tahu ada orang atau temanmu membaca puisi, Kerawang Bekasi, atau mari kita raih kemerdekaan ini. Kalau puisi toh, oke, memang tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika di belakangnya itu sayup-sayup kita dengar lagu pasti beda sekali. Nah, itu yang dimaksud musik itu menciptakan sebuah warna yang beda banget gitu. Nanti juga ada video yang misalnya kamu lihat ada orang, tapi ya mungkin di videoku ada nggak ya tadi? Tapi yang jelas teman-teman kalau mau cari bisa ya. Jadi misalnya ada orang berkhotbah atau berbicara, di belakangnya ada background musik pianonya, kelenting, kelenting, kelenting. Itu jadi bisa lebih, bisa lebih semangat, bisa lebih happy gitu. Kalau kata-katanya misalnya lebih ini, mari kita sebagai umat Tuhan, kita menyadari kita ini sungguh berdosa. Nah, itu kata musiknya tuh musik lembut gitu ya. Wah, itu betul-betul semakin menancap di perasaan gitu. Kita bisa menangis karena musiknya, karena suasananya, karena kata-kata hamba Tuhan atau pendetanya itu luar biasa. Jadi warnanya akan sangat berbeda, teman-teman. Jadi nyaris di semua hal yang kita tahu itu tidak bisa terlepas dari musik. Film, apalagi ya, oh ya ini banyak nih. Produksi hiburan di sini ada. Dunia pendidikan ada musiknya nggak? Ada lah ya. Banyak lagu-lagu, ya banyak lagu-lagu yang mendukung dunia pendidikan, yang mendorong dunia pendidikan. Kita kalau sekolah, yang negeri juga. Kalau awal kita mau masuk sekolah itu ada doa bersama, meskipun itu teman-teman kita yang muslim ya kan, mereka itu mereka berlagu teman-teman. Jadi itu mengawali sebuah proses sekolah, proses belajar begitu. Teman-teman yang di sekolah Kristen atau sekolah umum juga pasti begitu gitu. Doa, nyanyi kadang-kadang juga. Nah, dunia pendidikan. Dunia kesehatan, percaya nggak ada dokter yang operasi harus pakai musik? Kalau nggak pakai, ada. Aku operasi nih di sini, ngambil sebuah benjolan kecil, dokternya adik kelasku waktu SMA. Mbak, sampean gelem musik apa? Sembarang dok, pokoknya ojo mbok setel rock karo dangdut aku tambah wedi ya. Akhirnya dia setel jazz. Sampean pasti seneng, Mbak. Yo, jadi dia krek, saya ya sambil dengerin musik, dia happy. Dia melakukan pekerjaannya juga dengan happy, dia tidak tegang. Dokter Tompi, artis itu yang teman-teman tahu, nggak tahu enggak nih teman-teman, kalau kita pasti tahu ya, kakak-kakak.
itu kalau ngoperasi dia pasti nih pakai musik. Dia suka musik dan dia penyanyi dan dia jazz itu ngoperasinya ya, pakai dia musik. jazz. Iya, iya, dia jazz ya, pop jazz seperti itu. Itu dunia kesehatan. Kak Rini itu juga yang sering ke dokter itu minta pakai musik aja, Kak. Ada katanya. Oh, mantap. Nah, ini jelas kalau ini ya toh, marketing, advertising, kamu iklan-iklan tuh pakai musik semua kan? Acara resmi kenegaraan, nah seperti tadi itu upacara, ada itunya. Dunia seni dan budaya. Nah, ini mendominasi semua platform, ya kan? Yang tadi kita sebutkan, Instagram dan kawan-kawannya. Nah, yang terakhir adalah kegiatan keagamaan atau kegiatan peribadatan. Ya. Dan banyak banget yang lain, teman-teman. Ini jam berapa ini? Aku kadang-kadang kalau ngomong ini nggak ngontrol belas. Oke. 18.51, Kak. Oke, sip. Ya, ya. Artinya teman-teman, musik ini memang betul-betul memberi warna pada kita. Kalau misalnya, oh ya, aku mau nanya sebetulnya ke teman-teman dulu. Teman-teman, apakah punya pengalaman ketika dalam sebuah situasi, kemudian teman-teman, aku rasanya pengen dengerin lagu ini, cocok banget sama aku, sama situasiku sekarang. Jangan mikir yang ini kalau melulu kan belum tentu gitu. Misalnya kalau kalian ada masalah gitu ya, terus tiba-tiba yang teringat Tuhan itu pasti buka jalan ya, terus nyanyi ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah, setelah menyanyikan atau mendengarkan lagu itu, terus teman-teman tiba-tiba iya ya, warna kekuatan itu udah mulai kita rasakan lagi. Pernah nggak? Ayo. Boleh? Afril tadi. Boleh yuk cerita jawab. yuk. 1 orang kayak 2 orang yuk. Ayo Afril tadi jawab tuh. Cerita yuk. Ada nggak yang kayak gitu? Masa nggak punya? Masa lempeng-lempeng aja segini banyak orangnya? Ada Afril tadi, Kak. Ayo Afril. Ayo Afril. Yeay, let's go. Pas waktu lagi ulangan aku kayak bingung. Terus aku nyanyi lagu kesukaan aku, itu langsung percaya diri. Apa coba lagunya? Little Do You Know. Apa? Little Do You Know. Oke, langsung tumbuh semangat gitu ya? Iya. Oke, itu contoh yang bagus buat kita bahwa musik itu mendorong gitu ya, memberikan sesuatu. Teman-teman yang lain, satu lagi deh. Cowok. Ada yang mau share? Ayo, siapa? Ayo. Gak ada nih, bener nih. Nathan, Matius Edo tuh. Dion. Yuk. Yang dari luar Surabaya juga boleh loh. Kalau saya kehabisan uang belanja itu, Kak, nyanyi, Kak. do it gitu, Kak. Oh, kafe ya, saya ikut kalau kayak gitu. Terus Kak Yudi datang ngasih duit belanja gitu. Mantap. Dia datang. Dia datang. Mantap. Nah, kalau nggak ada yang sudah nggak ada nih, beneran nggak ada yang pengen cerita. Nanti nyesel, nanti nggak bisa tidur. Nggak ada ya. Lanjut, Kak. Oke, yuk. Setelah ini, Kak Anis mau share tentang sebuah video pendek. Mari kita lihat. Tadi kan kita bicara musik-musik yang lain ya, banyak musik-musik yang kita dengarkan secara umum. Setelah ini kita ngelihat beberapa suasana ibadah di gereja-gereja yang berbeda. Dan bagaimana itu juga diciptakan melalui musik-musik yang berbeda. Ya kan? Teman-teman di sini, kita hadir di sini tidak hanya dari GKJW, ya kan? Tidak hanya dari GKI, dari yang lain-lain juga pasti memiliki sentuhan yang beragam di dalam setiap gerejanya.
semuanya memiliki satu tujuan, mengarahkan jemaat yang hadir pada saat itu mengikuti tata ibadahnya untuk terfokus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah itu. Yuk kita ikuti dulu ya. Oke. Mari kita lihat. Tuh, kok nggak bisa share screen aku, Kak? Bisa. Oke. Oh, banyak panggilan. Bentar. Nah, ini. Bentar ya. Nih. Sampai di parkiran-parkiran ya. Nah, ini GBI di Ambon. Putus kok. Gereja juga teman-teman, ini gereja ortodoks ya. Oke. Baik, itu tadi kita melihat betapa musik-musik yang berbeda itu juga mendorong dan menciptakan warna yang masing-masing gitu ya. Tidak ada yang sama. Nah, itu hebatnya musik ya. Nah, kalau kita melihat musik secara mendalam dan mungkin merasakan ya, musik ini bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi lebih luar biasa, menjadi lebih khusus, lebih spesial. Tapi, iya, musik ini juga bisa membangkitkan, selain bisa membangkitkan semangat, dia juga bisa membangkitkan amarah. Dia juga membangkitkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, sisi negatif dari diri kita. Pemberontakan, hal-hal yang kurang baik. Ya. Coba kita lihat dulu di slide-ku berikutnya. Nah, oke. Oke. Ya, musik punya dampak positif, teman-teman. Antara lain, bisa membuat kita kenal berbagai ragam budaya. Sudah jelas ini ya. Bahkan kalau kita mempelajari musik, kalau mau musik klasik, tambah jelas banget gitu. Musik klasik zaman barok sama musik klasik zaman rokoko, wah beda itu. Zaman Beethoven sama zamannya Mozart, beda banget. Sama zaman sekarang, zaman apa? K-pop, beda banget gitu ya. Zamannya Kak Iyut sama Kak Rini mungkin Kak Rizka juga zamannya ini apa? Slang, zamannya Dewa 19. Sekarang enggak, ya nyaris tidak terdengar lagi. Budayanya sudah berbeda. F4 Kak, F4. Kalau Koreanya F4. Oh gitu ya. Domingse. Oh, oke, iya betul. Fse betul Garden. Fse betul. Iya.
Terus kemudian yang kedua, memberi jalan untuk mengungkapkan isi hati, ya, mengekspresikan sesuatu, menyampaikan pesan. Nah, ini pesan ini sering kan, kalau kamu kayak kemarin Dokter Niko itu juga banyak beredar di TV-TV itu ya, pesan untuk cuci tangan, lebih banyak pesan untuk menjaga kesehatan itu ada lagunya, kadang-kadang ya sering juga ditayangkan untuk di dunia pendidikan. Kemudian bisa membantu menghilangkan perasaan negatif. Nah, seperti tadi yang Avril juga sharingkan kepada kita, takut ya, kok lemah ya, gentar, ragu-ragu. Ketika mendengarkan lagu, wah, hilang semua perasaan negatif ya. Stres hilang, gelisah hilang, udah sedih pun bisa lenyap gitu ya, terkikis oleh lagu. Nah ini, kita bisa tahu sejarah, ya, budaya dan sejarah itu dekat sekali ya, yang berhubungan dengan musik tersebut, zaman, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah ini, musik juga memberikan ketenangan, membangkitkan imajinasi, kreasi, cita-cita, serta harapan. Nah itu banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari musik. Tetapi jangan lupa, semua hal ada dua sisi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya atau melakukannya. Tapi Mbak Anis yakin anak-anak remaja yang di sini bisa berpikiran dengan baik, bisa mempunyai hati yang oke, mempunyai jaring pengaman yang luar biasa, sehingga bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Pasti teman-teman mampu ya mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam ini. Kalau sudah rasanya kok nggak damai sejahtera yang dengerin musik ini, udah tinggal aja gitu. Nggak usah cari-cari gitu ya. Kak Anis, Dalam ada tuh musik sebenarnya bukan nggak damai sejahtera dengerin musik itu. Musiknya itu enak, tapi ketika kita tahu di dalamnya justru malah artinya udahlah nggak penting iya, arti lah, yang penting musiknya enak. Contohnya nih kayak lagunya siapa ya, yang Touch Me Like You Do, Touch Me Like You Do, itu kan musiknya enak tuh, musiknya enak, di Mactit gitu ya, karena nggak sponsori acara kita, jadi saya nggak jelaskan. Nah di mall-mall itu sering tuh didengerin lagu Love Me Like You Do, Touch Me Like You Do. Tapi kalau kita mau hayati, masa diri kita ini disentuh-sentuh seenaknya. Nah, itu gimana tuh kan Anis? Ya, itu setuju banget gitu. Jadi pada saat kita mendengarkan musiknya saja, ya, kalau kita mau menutup mata dari segala arti dan makna, ya bisa-bisa ya kita cuma terhanyut begitu aja, teman-teman. Jadi oke lah, Kak Anis memahami, aku nggak ngerti artinya, oke. Tetapi pada saat ada satu orang atau satu pihak aja yang mengingatkan ke kalian, ini nggak benar loh ya kata-katanya ya. Ketika itu kalian jangan lagi berkeras bahwa aku cuma nyanyi toh. Jangan begitu ya. Kalau saat pertama, kedua nggak tahu ya nggak apa-apa, orang nggak tahu kan ya. Tapi ketika ada yang mengingatkan ya langsung pasang alarm gitu teman-teman ya. Karena ketika kita sudah tahu artinya, tetapi kita ignorance, maksudku mengabaikan gitu ya. Kuasanya itu kuasa lagu, kuasa liriknya itu masuk benar. Meskipun kita nggak ya ngerti, karena kalau udah dikasih tahu kan berarti udah jadi ngerti gitu. Kayak Despacito. Itu very very bad artinya. Ya, itu lagu Latin, jauh dari kita ngerti. Tapi ketika kalian ngerti artinya, udah nggak usah. Dan Mbak Anis tidak pernah merasa canggung untuk memberitahukan kepada semua teman remaja yang Mbak Anis ketemuin bahwa kalau aku tahu dia nyanyi itu ya Dek, jangan nyanyi lagu itu kok, lagu yang lain loh. Kenapa Mbak? Diberi informasi. Kalau ada teman-teman kalian ya misalnya begitu ya, diberi informasi, sekedar diberi informasi. Nah, ketika kita sebagai penerima informasi itu ya oke, hentikan, wes nggak usah dengerin lagu itu. Yang lain lagu masih banyak, teman-teman, banyak yang keren ya. Lagu yang disetelin Kak Rizka tadi keren-keren kan awal-awal. Jadi ya nggak kurang lagu kita ini.
1, 2, 10 aja yang jelek ya. Nah, itu hati-hati teman-teman ya, lagu-lagu Korea. Teman-teman perlu suka meneliti. Nah, ini sikap yang baik juga, meneliti. Cari tahu artinya gitu. Kalau aku ketemu dengan seorang anak menyanyikan lagu Korea, aku selalu tanya gitu. Artinya apa sih? Gak tahu. Coba cariin artinya. Kalau artinya bagus dan membangun, wah itu bagus banget gitu buat kita. Jadi kita tuh perlu melakukan sesuatu yang kita yakin betul, kita tahu artinya. Jangan ikut-ikutan. Nah ini nggak penting banget kalau kita mau ikut-ikutan. Ini dampak negatif yang menyambung itu tadi. Ada lagu yang menyarankan penggunaan alkohol dan narkoba, drugs ya, terutama pada jenis musik rock dan metal. Dan banyak-banyak kita ini tertipu dengan pesan-pesan itu ketika kita nggak ngerti bahasanya, benar nggak? Kalau bahasa Indonesia wes jelas kita tahu kan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Surabaya, bahasa yang itu kita udah tahu. Tapi kalau bahasa asing, pesannya itu terselubung di dalam. Nih, ada beberapa lagu yang memberi inspirasi bahwa bunuh diri itu solusi yang oke, baik-baik aja. Enggak padahal kan jauh banget dari pribadi kita sebagai anak-anak Kristus. Ada juga yang menggambarkan kekerasan, seks bebas, dan sadisme. Ada musik yang berkaitan dengan bentuk pemujaan roh yang nggak benar. Nah, kalau kita tidak rajin riset, atau cari tahu artinya, tanya. Kalian, teman-teman nggak susah. Anak-anak zaman sekarang tidak akan susah mendapatkan akses untuk bertanya. Teman-teman Google itu terbuka lebar-lebar buat teman-teman. Kami Pamong ya, antara kami sebagai pengajar anak-anak ya, mengajar anak-anak di gereja, sangat antara senang dan khawatir juga. Senangnya ya berarti teman-teman harus punya sikap meneliti yang baik. Cari tahu mana yang benar dan yang tidak. Khawatirnya ya kadang-kadang teman-teman dengan mudah terjerumus untuk mendapat jawaban yang kurang benar gitu ya. Nah itu. Kayak yang tentang seks bebas tadi, kayak yang lagu Touch Me Like You Do itu tadi ya Kak. Indonesia juga ada tuh Kak lagunya, siapa sih saya namanya, lagunya begini, mengapa cinta itu terlarang. Nah itu kan juga melibatkan Tuhan tuh. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Ternyata ketika saya teliti, saya cari tahu, itu suka sama sesama jenis Kak. Gawat ya. Lagu itu Kak. Nah, berarti kan itu sudah berbeda ya. Betul. Berarti pesan terselubungnya itu kita nggak bisa tahu kalau kita nggak mendalami gitu teman-teman. Nah itu tuh Kak Rizka, berarti ketika ada yang, jadi memang kadang-kadang ya kalau kita udah kerasa gitu ya, ada roh gitu bilang, meskipun kita nggak tahu artinya nih, ketika kita nyanyi tuh mak sengkring gitu ya. Apa ini ya? Cari tahu. Ketika kita cari tahu, bisa jadi kita mendapat jawaban yang ya begitu, ya sudah hentikan. Ya. Ini ada teman-teman, aku mau share betapa betapa musik itu bisa menghanyutkan kita. Ya, kita lihat ini ada 2 konser yang aku tapi jangan kaget ya teman-teman. Ada 2 konser yang aku gabungkan. Teman-teman bisa lihat. Lah kok ini? Oh, belum tak. Itu tadi. Ya, satunya. Nih. Wah, itu saya banget ini kayaknya. Aduh. Ini sebuah konser. Nah, ini ketika bandnya mulai itu mereka tujuan kayak gitu. Dan itu dengan sadar mereka lakukan. Nih, kita lihat ya betapa musik ini bisa sampai membuat ribuan orang itu terhanyut seperti itu. Dan mereka melakukan hal-hal yang sama gitu, barengan, kompak gitu ya. Kalau enak dilihat, enak didengar sih ya nggak apa-apa gitu ya.
Tetapi ketika dan dalam kebenaran nih yang jelas nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak, itu yang jadi masalah. Oke, ini videonya aku lepas dulu. Aku akan kembali ke jalan yang benar. Bentar. Kak Rizka sama Kak Yudi mungkin ada sesuatu kah? Ya, silakan Kak Yudi. Ya, kayak tadi tuh Kak Yudi tuh suka kepalanya sampai gini-gini. Hati-hati kalau kejedut itu zaman dulu tuh ya main tabrak. Jadi kalau musik-musik seperti itu larinya ke satanisme nih. Ya. Jadi banyak pemujaan-pemujaan yang dimasukkan ke unsur itu. Makanya itu secara nggak langsung kita otak kita atau perasaan kita dibawa ke sesuatu yang brutal, sesuatu yang keras gitu. Asik gitu loh waktu itu. Saya suka seperti itu tuh seneng gitu. Jadi kayak saya bebas, nggak memikiri sesuatu yang lain. Jadi kayak orang fly itu loh Kak Anis. Jadi orang itu kalau sudah masuk di situ nggak peduli kamu terluka pun itu nggak peduli waktu itu. Dan itu sangat nggak bagus buat terutama psikolog ya. Banyak itu dari artis-artis dari luar itu kan, apalagi kelompok-kelompok tertentu. Waktu setelah konser itu mereka bisa bunuh diri loh. Iya benar. Seperti itu. Karena apa? Ya melalui musik itu rohnya sudah diserahkan ke satan, ke pemujaan seperti itu, dan dia bisa melakukan apapun. Begitu ketemu dunia nyata udah nggak kuat apa-apa dia ya. Benar. Oh, kok beda ya. Makanya teman-teman yang penyuka musik-musik itu kan memang underground kayak gitu kan, memang dia tersembunyi kadang-kadang. Bahkan di beberapa aplikasi itu ada suara musik yang membuat mereka berhalusinasi melakukan kegiatan seksual, Mas. Nah itu ya, yang gawat kan, maksudnya. Iya kan, orang nggak sadar bahwa musik kelihatannya asik aja, tapi pelan-pelan nyeretnya juga sesuatu yang nggak bagus gitu. Nah itu. Iya, berarti musik itu sangat pengaruh banget di otak. Pengaruh banget. Walaupun itu nggak kelihatan gambar, kita sudah dibawa ke suasana. Gitu. Ya, oke. Saya gini loh Kak Rizka, saya ingin tahu sih, kita nonton film horor tapi nggak ada suara musiknya. Nggak takut Kak Yudi, nggak takut. Itu yang namanya pocongan, itu jadi kayak brengkesan gitu saya. Iya, jadi nggak lucu gitu, nggak menyeramkan. Makanya musik horor itu sangat mempengaruhi adegan horor. Jadi yang bikin takut itu musiknya. Yang deng. Sama lampu ya, terus sama itu yang bikin takut kan? Itu musik kan, itu soundnya, soundnya. Coba kalau itu nggak ada, nggak kaget. Nggak bakal gitu Mbak Anis. Nah, tadi ada pertanyaan nih Kak Anis, dengan musik masuk ke otak nih, ada nih pertanyaan dari Afril tadi. Kak, kenapa musik klasik itu bisa mencerdaskan otak, bisa bikin pintar? Iya. Oke, Afril, terima kasih pertanyaannya. Jadi pas banget, aku juga mau bilang sesuatu bahwa kita harus berhati-hati. Musik mana yang mau kita dengarkan, musik mana yang kita harus tinggalkan. Karena musik itu makanan jiwa. Musik itu makanan jiwa. Nah, mengapa banyak dokter atau beberapa dokter menjelaskan, memberikan saran, ya ini termasuk dokterku waktu aku hamil dulu ya, memberikan saran bahwa musik klasik itu bikin pintar. Nah, kalau secara tinjauan psikologis, Mbak Anis nggak terlalu ini ya. Cuman begini, kalau ini untuk yang anak-anak yang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun begitu ya, ketika mereka berkembang dan bertumbuh, mereka akan banyak disarankan untuk belajar musik klasik. Musik klasik ini begini, kenapa bikin pintar? Karena detail, bunyinya detail, gitu ya. Bunyinya, nah sebetulnya bukan musik klasik aja loh yang bikin pintar, gamelan itu juga iya, ada penelitian begitu. Jadi bunyi-bunyi yang elemen kecil-kecilnya banyak, gitu. Itu menstimulasi otak untuk
bekerja lebih, syarafnya lebih bekerja gitu. Nah, kenapa anak kecil itu disarankan untuk belajar piano? Bukan karena aku guru piano loh ya, tetapi karena mereka menggunakan 10 jari sejak umur dini mereka menggunakan 10 jari. Nah, ini setiap gerakan jari itu berapa ribu sel otak yang bekerja. Ya, maka itu akan merangsang saraf otak ini lebih banyak bekerja. Dan itu membuat itu tadi yang kita istilahnya semakin cerdas. Semakin cerdas. Ya sebetulnya kalau diukur secara benar-benar kamu belajar piano pinter, harus itu matematika kamu pinter ya belum tentu. Berarti lagu Indonesia juga ada tuh Kak kalau mau suara-suara. Contohnya kayak lagu Sunda. Kemudian denger gemerciknya air, terus suara seruling, itu kan juga ada resonansi-resonansi yang bisa mengerjakan di otak. Jadi nggak harus lagu klasik atau lagu luar. Tidak harus lagu klasik, tetapi lagu Indonesia yang diklasikan juga boleh. Sekarang lagu Indonesia pun dimainkan dengan piano bisa, dimainkan dengan biola bisa gitu ya. Kita mendengarkan gamelan yang dipadukan dengan piano juga bisa gitu ya. Sekarang ini zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bisa menstimulasi teman-teman remaja ini juga untuk berkreasi, beride, ya kan? Kita nggak usah kembali ke umur 5 tahun lah ya, teman-teman udah lewat kan kalian sekarang 13 tahun ke atas gitu. Bagaimana menstimulasi kreativitas teman-teman sendiri. Nah, masa pandemi ini justru kesempatan buat kita. Ya mungkin teman-teman yang tertarik dalam bidang musik, silahkan mencoba. Coba aja sendiri, dengerin YouTube, lagu gereja, lagu nasional, lagu tradisional teman-teman suka. Coba kayak mainkan atau coba nyanyikan dengan benar gitu. Dicoba, direkam, dilihat sendiri udah bagus nggak ya? Ulang lagi rekam. Nah itu ya kan ini sebuah hal yang positif gitu. Jadi teman-teman paling tidak itu mengurangi kebosanan ya. Daring-daring terus kalau di sekolah terus nggak ngapa-ngapain, HP-an, YouTube-an, Instagram-an doang, tetapi ayo coba cari yang lebih bermutu tingkatnya gitu. Anis, ini anak-anak itu kadang nggak suka lagu musik daerah itu karena itu masuk dalam pelajaran. Jadi akhirnya kan stres. Besok harus nyanyi lagu Apuse ya, dihafalkan. Ada ya? Misalkan begitu loh. Kayak saya dulu itu sekolah kan juga gitu. Hafalkan lagu Apuse ya, nggak bisa hafal nanti. Nah, akhirnya jadi gak seneng sama lagu-lagu daerah. Karena suruh hafal yamku rambe yamku, sudah gak tahu artinya, ngafalin lagu daerah, terus suruh beli buku yang daerah itu, ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita mau nikmati ya enak juga. Musiknya, temponya, semuanya enak. Tapi karena itu masuk dalam lingkup aturan sekolah, kena nih di jiwanya. Langsung dilabeli. Apalagi gurunya itu killer Kak, guru musik tapi killer. Waduh, saya jadi gak suka musik ini gara-gara guru killer. Nah itu dibuat uprak biasanya, ujian praktek. Waduh, rasanya jadi stres dengan lagu-lagu tradisional. Kayak gitu. Jadi kayaknya sekarang itu harusnya dibuat lebih slow ya Kak ya. Seharusnya supaya tidak ada trauma lagu anak. Karena memang beberapa pendidik kita kan memang masih berpikiran seperti itu, harus kalau nggak gini kamu maka dapat ini gitu. Ancamannya lumayan membuat trauma ya kan? Apalagi lagu kebangsaan itu ya, suruh nyanyi lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, nggak hafal disetrap lah kan. Padahal itu menumbuhkan jiwa-jiwa kebangsaan, itu harus menghayati. Dan banyak juga itu diciptakan oleh anak-anak Tuhan loh. Lagu-lagu seperti itu, itu harus kita nikmati dan harus kita hayati itu. Nah, iya betul. Oke, aku lanjut sedikit ya. Ya, silakan Kak. Oke, aku akan masuk. Kenapa kita perlu masuk ke dalam pelayanan? Ya, apa yang bisa kita
bisa kita masuki gitu ya di dalam melayani di gereja. Oke. Musik, teman-teman, membantu kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Keintiman ya, semakin dekat, semakin intim, semakin mengerti Tuhan gitu ya. Baik yang menyanyi ataupun yang mendengarkan. Kenapa kok bisa gini? Ya karena kan kadang-kadang kita mendengarkan saja gitu ya. Ada seorang artis atau seorang hamba Tuhan atau seorang yang tampil di depan gitu. Kita tinggal mendengarkan saja. Ada yang begitu. Nah, baik yang menyanyi ataupun yang mendengarkan apa nih? Bisa merasakan kasih Allah gitu ya. Dengan lagu yang kita nikmati tadi. Bisa mengingat lagi bahwa Allah itu besar dan kebaikannya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa cari deh lagu-lagu yang isi liriknya ini. Nah, ini juga challenge. Nah, aku nemu challenge sekarang. Salah satu challenge-nya adalah teman-teman pilih salah satu lagu rohani, ya. Terus, here's what I found on the web. Lalu kemudian teman-teman tuliskan apa saja makna yang tertuang di dalam lagu itu. Misalnya kayak tadi, hari ini harinya Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru. Misalnya. Terus poin kedua, hari ini, hari apapun itu hari milik Tuhan. Jadi kita harus selalu bergembira dan sungguh-sungguh menjalaninya. Tiga, nggak boleh malas karena ini harinya Tuhan. Masuk harinya Tuhan kamu malas gitu kan. Dan biasanya kalau Senin, aduh Senin sekolah lagi, enggak kan, harinya Tuhan Senin juga gitu. Nah itu aku pengen itu gitu ya. Ini satu challenge buat teman-teman yang terbaik. Berapa orang Kak? Dua orang terbaik. Dua orang terbaik nanti aku yang pilih. Share-nya di grup boleh? Share-nya link aja di grup, baru dijelasin. Oh gitu? Share-nya linknya di grup? Iya, biasanya kan ketemuan ya? Ya, enggak. Biar kan lagu itu kan ada di YouTube biasanya ya. Oh, maksudku ya. Anu aja, apa lagunya lagu ini, judulnya aja. Judulnya aja. Oh, terus, judul aja. Jelaskan aja value makna yang penting yang kamu dapatkan dari lagu. Dan satu lagu bagi setiap orang belum tentu maknanya sama. Enggak apa-apa, jangan takut salah loh. Gitu. Ya, oke. Itu challenge dari Mbak Anis ya. Dikasih waktu berapa hari Kak Anis? 1, 2 hari? 2 lah. 3 lah. 3 hari ya. Iya. Siap. Oke, asik. Berarti Senin bisa diumumkan itu. Ayo semangat, weekend kok. Ya. Bisa memperoleh. Ya, oke. Bisa memperoleh penguatan batin. Nah, bisa mendorong terjadinya perubahan. Nah, lagu teman-teman, nah ini loh. Lagu yang benar itu besar kuasanya. Seperti doa sebetulnya. Orang yang nyanyi dengan sungguh-sungguh, ini sampai ada yang bilang loh ya. Orang yang nyanyi dengan sungguh-sungguh itu sama dengan 2 kali berdoa. Sampai diukur kayak gitu. Karena dengan lagu dan suasana hati yang betul, lagu itu bisa mendorong terjadinya perubahan. Pikiran atau pandangan atau bahkan merubah kebiasaan. Nah ini penting. Kita ini anak-anak remaja yang keren kan, pasti banyak dalam kehidupan kita yang masih perlu dirubah. Jangan takut untuk berubah kan, kita menuju perubahan untuk kebaikan kan, ya gitu. Ya, ada lagi dan lain-lain. Nah, oke. Teman-teman, satu pesan Mbak Anis ini. Sebelum closing statement nanti nunggu Mbak Rizka sama Mas Yudi ya. Cuman yang ini adalah penutup dari aku. Kita tidak perlu harus menjadi ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan ya, untuk jadi keren. Kita Indonesia ya.
kita Jawa, teman-teman ada yang dari Ngawi, ada yang dari Jombang, ada yang dari Palu, ada yang dari Bogor, ada yang dari masing-masing kita memiliki kekhususan sendiri. Kalau teman-teman suka terhadap sesuatu, memuja sesuatu, jangan. Kalau suka boleh. Suka aku K-pop, ada yang keren apa tuh BTS ya, keren tuh. Kalau gerak sama nyanyinya keren. Nah, suka boleh, tapi mesti diteliti. Ada lagu-lagunya, cari maknanya, cari kata-katanya itu artinya apa gitu ya. Kemudian suka boleh, memuja jangan. Kita cuma punya satu yang dipuja, Tuhan kita ya. Terus tidak perlu terlarut ya, nggak perlu terlalu ikut-ikutan sampai harus mengganggu banyak hal yang seharusnya kita lakukan. Misalnya ganggu belajar, ganggu istirahat, nggak usah gitu ya. Karena ada banyak terjadi seperti Kak Yu tadi bilang, kalau misalnya pujaannya ini bunuh diri, ya kan? Pernah denger ini teman-teman ya? Fansnya ini ikutan gitu. Kan nangis, sedih, nggak mau makan, sampai bunuh diri juga. Ngapain ya makanya. Jadi suka oke, yang disukai karyanya ya teman-teman, bukan orangnya. Attitude-nya belum tentu kita bisa terima gitu ya, secara kebenaran. Intinya kita udah keren kok, tanpa harus ikut-ikutan yang begitu-begitu. Jangan takut, teman-teman udah oke. Munculkan warna kita sendiri. Musik Indonesia, tradisional, gaya teman-teman sendiri. Nanti di closing statement aku akan memberikan warna kita. Kita tuh punya warna sendiri sebetulnya. Tapi sebelumnya aku kembalikan dulu ke Kak Yudi dan ke Kak Rizka. Thank you. Ini sudah aku memberikan materi sampai penutup ini. Thank you. Makasih. Luar biasa. Terima kasih ilmunya, pengetahuannya. Terima kasih Kak Anis. Sama-sama. Iya, Terima kasih Kak Anis. Terima kasih Kak Anis. Terima kasih Kak Anis. Siapa itu? Terima kasih Kak Anis. Oke. Terima kasih Kak Anis. Terima kasih Ya, Kak Anis. teman-teman. Thank you. Terima kasih Kak Anis. Ini Mbak Anis keponakannya Terima Pak kasih Daniel Kak ya? Anis. Maaf. Oh, Pak Agus Daniel ya? Iya. Timo ya? Ini iya. Iyalah. Oh, ini yang namanya. Reuni keluarga ini ceritanya. Enggak ya? Ya kalau GKJW itu kan keluarga, Kak. Iya. Tetapi Oh, yang ini terpenting jadi anak mereka. Tuhan itu keluarga semua. Oke. Salam kenal Mbak Anis ya. Iya, sama-sama. Ya, silakan Kak Yud. Oke. Berarti saya tahu nih, Mbak Anis, Kak Anis kan sudah dapat dari form itu. Teman-teman ini ada yang melayani Tuhan loh. Sudah main musik, ya, ngiringi, betul. ya kan? Ya, betul. Terus, dari berbagai macam gender, musik, genre. Oke. Iya, ya luar biasa loh. Bukan gender, Kak. Gender itu Ya, laki-laki dan perempuan. Tadi sih Kak Rizka bilangnya tentang gender. Ya, ini genre. Iya kan? Iya. Oke. Jadi berarti kita teruskan ya untuk kita tetap belajar tentang musik ini. Kan ada anak-anak yang putus asa nih, latihan ini nggak bisa, ganti ini nggak bisa, ini kepingin ternyata musik ini juga akan bisa menjadi saksi buat orang lain, memberkati orang lain. Ya. Betul. Kenapa kita perlu terlibat dalam pelayanan? Karena kalau teman-teman punya talenta, punya talenta musik, bermusik itu artinya ya bernyanyi juga, itu juga musik dan yang lain-lain, dan dalam hal musik yang lain. Jadi band, operator. Sekarang orang-orang komputer, ahli komputer jadi ahli editor musik. Nah ini banyak sekali ladang pelayanan kita sekarang, apalagi pandemi ini semua ibadah virtual kan. Jadi banyak sekali ladang, dan teman-teman kenapa sih perlu melayani? Kenapa sih kita perlu dalam tanda petik repot-repot ya untuk juga terjun dalam pelayanan di dalam jemaat kita atau mungkin jemaat yang lain, pekerjaan-pekerjaan begitu. Karena kalau menurut Mbak Anis itu jadi double action.
Double action ini double power actionnya. Jadi maksudnya ketika kita melayani, itu kita kan memberi berkat ya kepada orang lain ya, kepada jemaat. Otomatis kita harus dapatkan berkatnya dulu. Kita harus kejar dulu berkatnya. Jadi kita, kalau kita mau memberkati orang, kita mau mengajak orang mengenal Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita harus dekat dulu. Otomatis itu akan menjaga kita sebagai generasi muda untuk tetap gini nih sama Tuhan, berpaut nih, tetap berpaut pada Tuhan. Karena kita mau melayani, tanggung jawab melayani ya kita harus berpaut dulu pada Tuhan ya. Berarti gini Mbak Anis, ya. Kalau kita melayani musik nih, tapi senang mabuk-mabukan, itu gimana Mbak? Senang apa bagaimana? Terus saya kan tampil di gereja kan nggak masalah, di luar kan beda. Loh, itu gimana? Gini. Apa bisa jadi berkat itu? Kalau Mbak Anis berangkat dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau kamu merupakan remaja yang begitu, ya, kalau kamu merupakan yang remaja yang udah males gitu ya, bolosan, terus mokong, gitulah pokoknya ya, sisi memberontaknya ada gitu ya, atau pemuda yang begitu. Kemudian ada ajakan untuk melayani, mau dulu. Jangan kamu nunggu aku masih jelek kayak gini. Aku masih belum pantas melayani. Itu pantasnya kapan? Kita manusia berdosa semua. Tapi ketika kita bilang mau, Tuhan aku mau, kita akan pelan-pelan berubah. Pasti itu. Dan kita tidak akan sendiri. Pasti ada teman-teman pelayanan yang lain yang akan mendukung kita. Itu kalau kita berangkat dari sisi, ya aku merasa bahwa diriku memang gak bisa ya, aku mabuk-mabukan, bolosan, pokoknya gitulah, tukang tawuran gitu. Tapi ketika ada tawaran melayani, katakan ya gitu. Cari kesempatan untuk berubah. Tapi kalau kita sudah melayani, ya, awalnya nggak kayak gitu, kemudian ditawari orang lain, Tara, bolos, aku sekali-sekali, nggak usah sekolah nurut-nurut terus, nyontoh sekali, kan enak kan, dapat nilai yang lebih bagus kalau menurut. Ya jangan, kita punya tanggung jawab, aku ini pelayanan nih, masa aku kayak gitu, jangan. Ya kan itu tanggung jawab kita, karena kita mau memberkati orang lain, kita harus pegang dulu berkatnya. Itu kalau dari Mbak Anis. Yes. Jadi gitu ya Kak Rizka. Jadi barengan betul. Jadi mau dulu baru diperlengkapi, ya kan? Terus kita lakukan untuk siapa? Bukan untuk diri kita, tapi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Karena kita melayani bukan untuk pujian, tapi kita mau memuji Tuhan dengan apa? Dengan bakat, talenta yang sudah Tuhan berikan. Itu yang paling penting, begitu ya. Oke, Kak Rizka, kita ngasih kesempatan untuk yang tanya secara langsung, yang berani nih. Ada challenge lagi nih. Ada dari Priscilla Jericho ini, saya pemain musik keroncong. Wah. Keren. Afril, saya pemain musik biola. Oke. Waduh. Matius Edo, saya pemain drum. Oh, sama kayak Kak Yud itu juga pernah main drum itu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman ini ternyata juga main. Ini Gabriel Nathan, saya melayani piano di gereja. Oh, hebat loh semuanya. Ya kan? Oke, silakan. Sama kayak Mbak Anis tuh. Sama kayak Kak Anis tuh. Dia organis gereja kayaknya. Ya. Abel juga ini ada nih Abel. Bisa tuh main-main musik juga bisa ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, ayo. Yang bertanya langsung. Berani klik unmute, silahkan bertanya. Challenge-nya dari Kak Yudi ya. April. Ya siapapun yang berani yuk. Ya, siapapun yuk. Yang mau bertanya langsung. Jangan-jangan pada bermusik semua ya. Aku juga bermusik, megang denyut nadi. Ini kalau Pram aku nggak pernah main musik. Iya, nggak apa-apa Pram, nyanyi kan? Nyanyi, ya. Nyanyi di rumah saja. Wah, yang penting kan nyanyi. Oke. Lanjut, siapa lagi? Oke, mau nanya nggak nih? Bertanya?
Nggak ada nih. Kak Yud nih. Kak Yud buat pertanyaan itu nanti. Dion ini. Dion kayaknya angkat tangan nih. Iya. Dion. Silakan Dion. Ya, terima kasih sebelumnya. Salam kenal. Dari mana Dion? Dari GKJW Bondowoso, Kak. Silakan Dion. Mau tanya. Iya. Gunakan teknik. Gitu. Apa nih? Maksudnya gimana? Agak putus-putus tadi Dion. Diulang lagi pertanyaannya. Kalau nyanyi? Teknik. Nah, oke. Kalau nyanyi sudah pasti kita lihat nih peruntukannya apa dulu. Ya toh. Oh iya. Tapi kalau Dion, iya. kalau kita semua sudah tahu teknik menyanyi yang betul, ya kan? Misalnya kita punya bekal dari sekolah, kita pernah paduan suara, atau kita pernah di gereja, ya kan? Kita juga pernah diajarkan teknik menyanyi yang baik, maka ya kita ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya kita gunakan tekniknya gitu ya. Kalau kita mau memberikan yang terbaik pasti sebaik yang kita tahu, ya kan? Masing-masing kita kan belum tentu sama nih ya. Ada yang aku belum tahu teknik menyanyi tapi nggak usah, aku taunya nyanyi yang betul itu ya kayak gini. Wah, tapi asalkan kita sungguh-sungguh, kita berikan yang terbaik, ya memang begitu. Nah, tetapi kalau misalnya Dion tergabung dalam sebuah paduan suara, nyanyi bersama gitu kan, waktunya tampil nih atau waktunya latihan ya, memang kita harus menggunakan teknik yang diajarkan seperti apa yang pelatihnya bilang. Karena itu coba deh. Apa? Ya, kenapa? Dicoba kasih teknik dasar saja, Kak. Dionnya. Ayo. Nyanyi. Enggak, semua. Ayo. Oke. Kalau teknik dasar paling dasar. Nyanyi itu kan kita punya ya itu tadi ya, rongga mulut ya. Rongga mulut, kerongkongan, kita suara ini sebenarnya adalah sumber suaranya. Tapi kalau kita nyanyi berdasarkan hanya mendorong pita suara aja, kita akan cepat habis suaranya. Itu sudah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tapi kalau kita mau agak memberi trik sedikit, langit-langitnya ini dibuka. Tahu nggak langit-langit mulut? Langit-langit mulut ini gigi nih. Ini langit-langit di sini. Langit-langit kita angkat sehingga ini rongga yang kayak kalau orang Jawa bilang itu entel-entelnya itu keangkat. Oh iya. Atasnya lidah, Kak. Apa? Atasnya lidah ini. Atasnya lidah itu agak diangkat sedikit. Jadi kita kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ininya ku kasihi kau dengan, jadi nggak? Ku kasihi kau dengan kasih itu lebih tajam suaranya kalau kita pakai tenggorokan. Tapi kalau kita ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kok jadi lebih merdu ya? Iya dong. Nah itu suaranya Kak Yudi. Aduh. Hari ini agak bulat dikit gitu ya. Nah ini sebenarnya ya nanti kalau kita mau ngomong-ngomong ya, kalau buat ngajar teman-temannya Kak Anis yang pamong di gereja itu banyak yang guru di sekolahnya, guru TK atau ada yang trainer, semua perlu gitu ngomongnya itu pakai diafragma, ngomongnya tuh tebel gitu supaya tidak lelah. Jadi kalau kita hanya menggunakan tenggorokan saja, nanti percaya deh, ngajar anak-anak kecil atau kita teriak-teriak 1 jam, 1,5 jam itu harus gitu kita sudah parau, serak sini. Ya, capek ya. Paket gitu pasti. Nah, triknya ada begitu. Jadi tergantung penggunaan Dion. Pertanyaan yang bagus. Ya. Kak Anis.
Ya. Kalau tadi langit-langit sama tenggorokan, ada yang bilang suara perut dan suara kepala. Nah, ini macam lagi nih Kak, dari perut Kak, dari kepala. Suaranya itu bagaimana? Kadang Hari ini itu, gitu ya. hari ini tuh sering perutnya bersuara karena Pakai suara kelaparan. kepala juga. Nah, mungkin ini teman-teman butuh tahu nih, suara perut itu masa didorong dari perut ke kepala itu gimana? Sebetulnya itu istilah saja. Jadi sebetulnya itu adalah istilah awam untuk menunjukkan bahwa kamu menempatkan suara di mana gitu ya. Di kepala atau di sini. Lawannya di kepala itu di atas ya. Lawannya dia menempatkan suara di atas atau menempatkan suara di sini. Yang kalau nyanyi biasanya paduan suara atau yang klasik atau yang teknik-teknik yang full teknik gitu biasanya memang di atas, di rongga ini, tidak di sini. Kalau yang ini ya tadi ku kasihi kau, tapi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, itu lebih tinggi penempatan aja. Nah kalau perut itu sebetulnya adalah sokongan. Nah gini, nyanyi itu kayak kita mau pergi ke suatu tempat. Nah aku dari sini pergi ke Purwodadi, ya ke Kebun Raya Purwodadi, udah pernah kan? Nah, yang perlu tak bawa perbekalannya jelas, tapi mobilku perlu isi apa? Bensin. Nah, nyanyi itu sebetulnya bensinnya adalah apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Putih. Apa? Nafas, Kak. Nafas. Nafas. Bensinnya nyanyi adalah nafas. Udara gitu ya. Jadi kalau kita tahu gimana caranya kita nyimpen udara yang banyak, kita nyanyinya bisa panjang tuh. Wah, bisa kuat, dorongannya juga kuat. Nah, otot apa yang mendorong lontaran nyanyi? Jadi otot dada, perut, dan tengah-tengahnya itu sini. Otot dada, perut, ini tengahnya ini namanya otot diafragma. Itu bekerja sama untuk menyimpan udara dan dengan kuat dia mendorong dan in control gitu. Maksudnya semua serba terkontrol. Jadi seberapa kita mau itu atau jangan dibilang nyanyi pelan itu lebih gampang daripada nyanyi keras. Karena kalau nyanyi pelan ini ototnya nuahan setengah mati. Ya. Tapi kalau nyanyi keras, aku nanti kekerasan ini kalian sakit telinga semua gitu. Jadi itu, jadi otot badan kita semua muscle. Jadi itu ya memang perlu latihan gitu ya. Body postur, itu berkenaan dengan penempatan juga suaranya, produksi suaranya gitu. Perlu latihan berarti ya, Kak. Nah, betul. Perlu latihan yang iya, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada ajakan ikut nyanyi di gereja paduan suara, ikut aja. Oke. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke. Ada yang bertanya lagi? Satu kali kesempatan. Wah, ini kayaknya udah lebih nih waktunya. Tapi kayaknya seru. Adik-adik, temen-temen ini butuh. Iya. Siapa? Gamori ya yang tanya. Oke, silakan. Kak, kalau nyanyi itu boleh makan kayak gorengan-gorengan itu boleh nggak? Oh, kalau nyanyi boleh makan gorengan nggak, Kak? Kalau nyanyi ya ojo makan nah. Keselak kamu nanti kalau nyanyi pakai makan. Nyanyi ya nyanyi. Ini loh Kak Anis, biasanya kan anak-anak itu mau tampil gitu. Gurunya ini ngomong jangan minum es sama makan gorengan ya. Itu maksudnya apa sih maksudnya? Ya, harus maksudnya minum hangat-hangat katanya. Ya, jadi makanan hangat, makanan yang nggak gorengan, itu tujuannya memang menjaga kondisi tenggorokan kita. Paling gampang itu menjaga kondisi pita suara kita untuk tidak tergores minyak-minyak. Pedes itu juga nggak boleh, gitu. Terlalu dingin juga nggak boleh. Terlalu panas sebetulnya juga nggak boleh, gitu ya. Jadi ya kayak dokter Niko kemarin bilang suhu ruang, gitu ya. Hangat sedikit boleh. Nah, karena kalau nyanyi kan otomatis kita harus pakai daerah sini betul-betul. Nah, Gamori kalau nyanyi biasa gitu ya, misalnya
di rumah sekarang pandemi, nyanyi sendiri, memuji Tuhan sendiri, lewat TV gitu, ya nggak apa-apa. Besok makan gorengan asal nggak batuk. Kalau batuk, nanti pas ngomong, aku nggak apa-apa kok mami makan gorengan. Nanti dibilang Kak Adis nggak apa-apa. Enggak. Jadi maksudnya, kalau semua kondisinya baik-baik saja dan fit, tubuhnya, suaranya oke, nggak sedang batuk, ya makanlah. Tetapi memang ada masa-masa tertentu seperti kamu mau lomba, kamu mau tampil, ya kan? Kamu mau rekaman gitu. Jaga ekstra bagian sebelah sini supaya kita tidak supaya suaranya itu tetap terjaga. Produksi suaramu itu tetap bagus keluarnya, begitu. Oke, Kak Rizka, luar biasa. Sebelum nanya semua nanti ya di grup, Mbak Anis ternyata ada di grup loh. Kita bisa tanya. Ya. Jadi teman-teman boleh tanya ya di grup ya. Ya, oke Kak Rizka. Oke, kita mau akhiri malam hari ya, ini. kita mau foto dulu Kak Rizka. Oke, ya. siap. Silahkan dinyalakan fotonya, videonya. Kita Yo, akan nyalakan sebentar, kita akan foto bersama. Kak Rizka akan tag foto dari Elenia, Kenny, Priscilla Jericho, ini dari Lawang ya. Saya sengaja naruh 2 foto. Kak Cinda. Ya, supaya banyak gitu Dina. Ya. Ada 2 slide ya. Yuk siap 1. Oke. Ya, slide kedua. Silahkan dinyalakan semua. Kevin Eka Putra, Kalista, Daniel, Natalia, Evelyn Devon. Oke, siap. Devon belum nyala ya? Ya, nggak 1, apa-apa, Kak 2. Rizka. Oke. Oke. Terima kasih waktunya, Mbak Anis. Ya, sebelum nanti akan closing biasa. statement ya. Kasih Kak. Ya, kita pengumuman dulu Kak Rizka. Ya, pengumuman Kamis depan. Jadi CV kelas akan tetap ada di setiap hari Kamis. Jamnya jam 18.00 sampai 19.30. Teman-teman ajak teman yang lain. Persiapkan waktu. Pokoknya di setiap Kamis itu selalu ada kelas-kelas yang menantang gitu ya. Wah, saya mau jadi Kamis depan. Betul. 2030 CV kelas masih ada. 2030. Masih ada? Iya. Jam 18.00 sampai 19.30 ya. Nah, iya. Oke, Kamis depan kita akan ada ya dibocorin Kak Rizka. Ya, dibocorin. Ya, Kamis depan ada tentang personal branding. Wow. Ya, jadi mempromosikan dirinya yang lagi ngetren nih. Ya, jadi di kira-kira mau dipromosikan seperti apa Kak Yud? Ya, tunggu Kamis depan. Bagaimana kita membawa diri kita menjadi saksi berpromosi bahwa ini loh aku. Dalam kelas CV kelas tema personal branding. Ya, untuk jualan. Ini bukan entrepreneur ya, tapi personal branding diri kita. Ya, oke. Oke, Kak Rizka, kita akan dengarkan closing statement. Akhiri dan silakan Kak Anis closing statementnya. Anak-anak ini anak-anak yang suka musik dan pemain musik semua. Kak Anis boleh closing statement. Oke, siap. Aku akan kembali ke sini dulu sebentar. Oke, teman-teman, musik memang memberi warna, ya kan? Tapi kamu remaja-remaja milik Kristus ini juga punya warna. Warnanya kinclong lagi. Apa itu? Kita mau buka dulu. Ya. Oke. Nah, kita baca Kolose 3 ayat 16. Teman-teman boleh baca sama-sama yuk. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Nah, sudah tahu kan apa warnamu? Apa warnamu? Kamu sudah punya warna. Warnamu adalah ini. Apa nih? Aku mau stop share dulu. Apa nih?
Alkitab. Alkitab. Perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu warnanya kita. Remaja-remaja Kristus ya. Perkataan Kristus harus selalu dibaca, dipelajari, direnungkan, didoakan, dilakukan, maka semua itu akan masuk ke sini. Jadi kita anak-anak remaja dengan segala karakter, sifat, kepandaian kalian, talenta kalian, impian, harapan, semua itu akan menjadi pilihan-pilihan kita, motivasi kita, semuanya itu dilandasi oleh perkataan Kristus yang ada di sini. Banyak hal yang berkenaan dengan musik yang teman-teman, kalau teman-teman mau dalami dengan sungguh-sungguh, bisa teman-teman jadikan profesi yang menarik di masa mendatang. Dan apapun semua profesi itu, kalian harus bisa melihat bahwa itu ladangmu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya. Segala apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan baik, seperti kita juga melakukannya untuk Tuhan. Dan jadilah berkat bagi semua orang. Amin. Itu dari Kak Anis. Thank you. Wow. Mengajakku di sini. Terima kasih Mbak Rizka dan Mas Yud dan Mbak Rini. Thank you semua. Ya. Terima kasih Mbak Ani. Oke, terima kasih Kak Anis. Thank Kita you, akan Kak tutup Ani. dalam Oke, kita akan tutup dalam doa dulu ya. Sebelum kita sampaikan terima kasih kepada Kak Anis dan buat teman-teman semuanya. Silahkan Kak Yud, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan memberkati Kak Anis yang sudah menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Membangkitkan kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami remaja-remaja yang penuh warna. Warna kami adalah warna Kristus. Warna Tuhan yang ada dalam diri kami. Dan biarlah kami sering belajar, kami memotivasi diri kami sendiri bahwa benar-benar kami adalah anak-anak remaja yang berpotensi bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi Indonesia. Terima kasih, ajar kami untuk mencintai Indonesia juga, gimana Tuhan tempatkan kami. Dan jadikan kami anak-anak yang menjadi berkat buat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Para pemain-pemain musik, pelayan-pelayan gereja, remaja-remaja yang handal di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih lagi. Dan setiap kami pada malam hari ini diberkati oleh tema pada malam hari ini. Terima kasih. Kami akan bertemu kembali Kamis depan. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Oke, Anis. terima kasih. Sampaikan salam terima kasih kepada Kak Anis ya. Terima kasih Kak